Halo pemirsa, selamat pagi. Andri Bayu Aji, gitaris kelompok musik Kahitna, terjerat narkoba. Pelaku sulit tidur hingga kecanduan obat terlarang. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 untuk jajaran muda. 86. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kebakaran di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, hanguskan puluhan ruko dan lapak di Pasar Rawajaya. 3 korban tewas karena tak sempat menyelamatkan diri. Kobaran api disertai asap pekat membakar Pasar Rawajaya, Tobelo, Halmahera, Maluku Utara. Api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Warga panik berupaya menyelamatkan barang dari dalam toko. Sebanyak 10 ruko, 14 lapak, 17 kamar kos, 1 rumah makan ludes terbakar. Seorang ibu dan anaknya serta seorang pria tewas terjebak di dalam kobaran api. 2 unit mobil dan 3 sepeda motor turut terbakar. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Terjadinya peristiwa kebakaran itu sangat cepat dan didukung oleh angin yang memang kencang berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, karena memang ada beberapa saksi yang memang sudah kita mintai keterangannya terkait dengan peristiwa tersebut. Korban dievakuasi ke rumah sakit daerah Tobelo. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Akibat korsleting listrik, 2 rumah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ludes terbakar. Pemilik rumah histeris, uang tunai 25 juta rupiah turut terbakar. Seorang ibu pemilik rumah histeris melihat kobaran api membakar rumahnya di Desa Rapang, Tapango, Sulawesi Barat. Diketahui rumah tersebut milik seorang petani yang baru saja ditinggal untuk berkebun. Mengetahui rumahnya terbakar, korban sempat tak sadarkan diri. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari ruang dapur dan merambat ke ruang lainnya. Uang senilai 25 juta rupiah milik korban ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dia melihat api mulai terbakar dari belakang dapur, maksudnya di bagian dapur. Langsung dia melihat menyala ke atas. Untuk sementara, sesuai dengan kami dapat informasi di lapangan, akibat dari pengaruh pendek arus listrik. Akibat kebakaran ini, korban alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bengkel motor di Jember hangus terbakar. Api membumbung tinggi hingga ke jalan raya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api disertai suara ledakan membakar 2 bengkel motor di Jalan Hayamuruk, Jember, Jawa Timur. Ledakan diduga berasal dari drum oli yang berada di dalam bengkel. Lokasi bengkel yang berada di pinggir jalan raya sempat membuat panik pengendara. Petugas berupaya memadamkan api dengan menerobos masuk ke dalam bengkel. Menurut saksi, kebakaran berawal dari munculnya asap tebal dari belakang bengkel, kemudian membesar membakar kedua bangunan tersebut. Beruntung, saat kejadian tak ada karyawan yang bekerja. Bu, itu yang terbakar apa, Bu? Bengkel atau apa, Bu? Bengkel onderdil. Ya ada oli-olinya juga gitu. Pemiliknya, Bu? Tidak ada, pulang. Oh, sudah pulang? Iya. Kan biasa kalau sudah sore sudah pulang tutup gitu. Kira-kira Nggak dari tahu apa itu, Bu, ya? Listrik atau apa? Yang pasti listrik. Kemungkinannya. Pokoknya asap itu mulai jam 8 sampai 28 menit. Saya hitung itu menitan. Pemilik bengkel alami kerugian mencapai jutaan rupiah. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. Sebuah mobil terparkir di depan rumah di Parepare, Sulawesi Selatan terbakar. Kebakaran diduga akibat lupa mematikan charger handphone yang terpasang dalam mobil.
Api membakar bagian depan mobil yang tengah terparkir di depan rumah warga di Jalan Panti Asuhan Soreang, Parepare, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi saat waktu subuh. Petugas yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Sempat terdengar ledakan dari dalam mobil diduga berasal dari charger handphone yang terpasang di dalam mobil. Tujuan lokasi betul menemukan mobil terbakar. Oh, berapa mobil yang terbakar ini? Satu ya. Itu sudah memang apinya kita tiba di lokasi. Ini diduga kebakaran ini apa? Korsleting listrik. Iya. Mungkin dari colokan chargernya itu api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, korban alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan. Mobil dicuri, seorang wanita naik ke atas kap mobil di SPBU di Ciracas, Jakarta Timur. Korban terjatuh dari kap mobil saat pelaku memacu kencang kendaraan tersebut. Aksi pelaku terekam CCTV. CCTV merekam aksi seorang wanita naik ke atas kap mobil di SPBU Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur. Diketahui wanita tersebut tengah mempertahankan mobilnya yang dicuri. Peristiwa berawal saat pelaku bermodus hendak membeli mobil korban dengan sistem COD. Namun saat akan bertransaksi, pelaku menganiaya korban di dalam mobil. Pelaku membawa kabur mobil saat korban keluar meminta pertolongan warga. Sontak korban naik ke atas kap mobil hingga akhirnya terjatuh. Sampai minta tolong sih bilang. Oh, minta tolong dia? Ya. Dengan ibu-ibu sendiri? Sendiri, cuman minta tolongnya sama security yang malam. Yang sip malam ya? Langsung naik ke mobil minta tolong. Oh, karena mobilnya direbut gitu? Oh, dialihin sopirnya gitu ya? Ya, sopirnya, pintunya kan kunci. Udah mati si ibunya minta buat biar gimana caranya balik mobilnya itu. Oh, gitu. Tapi kagak bisa. Oh. Itu katanya sih. Oh. Kasus ini ditangani petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pelaku diduga pasangan suami istri menggondol 2 ekor kucing Persia di rumah seorang warga di Bandung, Jawa Barat. Pelaku sempat dikejar anjing milik tetangga, korban lari hingga terbirit-birit. Diduga sepasang suami istri terekam CCTV mencuri 2 ekor kucing Persia dari dalam rumah warga di Komplek Ciwastra, Bandung, Jawa Barat. Satu pelaku beraksi sementara sang istri bertugas memantau situasi di atas sepeda motor. Naas saat beraksi, pelaku justru dikejar anjing milik tetangga korban. Usai anjing tersebut pergi, keduanya kembali beraksi dan mengambil seekor kucing lainnya. Itu kucingnya lagi nongkrong sih, biasa sore-sore kan lagi nongkrong di luar. Nggak tahu itu emang orangnya kali udah ngincer atau gimana, dia main ambil aja, satu di sini, satu di sini. Ya, berapa kucing Bu yang diambil? 2. Induknya sama anaknya satu yang diambil. Jenis kucingnya sendiri apa berarti? Kalau yang anaknya itu Persmed abu-abu. Akibat kejadian ini, pemilik kucing alami kerugian jutaan rupiah. Korban berharap agar para pelaku mengembalikan kedua kucingnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian burung kicau dengan harga jutaan rupiah di Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Pelaku memanjat pagar masuk ke dalam rumah warga. CCTV merekam aksi seorang pria mencuri seekor burung kicau seharga jutaan rupiah dari sebuah rumah warga di Kapling Hankam, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku memanjat pagar masuk ke teras rumah warga. Memantau situasi, pelaku menurunkan kandang dan membawa kabur burung kicau korban. Korban baru menyadari burung kicaunya hilang di pagi hari. Saya buka pintu, jadi itu posisi kandang burung itu udah di depan pintu. Jadi itu posisinya udah kebuka ini, pintunya udah kebuka. Ya udah saya bangunin anak saya dua-duanya. Saya bangunin anak saya, ya kok itu burung bapak kok sampai ini udah nggak ada. Iya Pak, iya mereka kaget. Gitu ya. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian Rp2.500.000. Pelaku dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Andri Bayu Aji, gitaris grup musik Kahitna, ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Andri selama 5 tahun mengkonsumsi obat-obatan terlarang karena sulit tidur. Andri Bayu Aji ditangkap polisi Kamis kemarin di sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan setelah dilaporkan warga karena mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Hasil tes urin, Andri terbukti mengkonsumsi narkoba jenis obat penenang. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Andri mengaku mengkonsumsi sejak tahun 2014 karena pengobatan dari dokter. Sejak 2 tahun lalu, Andri kembali membeli obat melalui online tanpa resep dokter. Bahwa mengkonsumsi obat tersebut untuk menenangkan diri atau untuk mempermudah dia tidur sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saat melakukan pengobatan, dan sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022 yang bersangkutan juga membeli Valdimek diazepam secara online. Kemudian ini mestinya obat ini hanya bisa didapat dengan resep dokter. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dengan barang bukti 45 butir obat terlarang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria tertangkap tangan membawa 4 kg sabu dalam sebuah tas ransel di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku mengaku sebagai kurir dengan upah 15 juta rupiah. Dodi Susanto tak berkutik saat polisi melakukan penggerebekan di parkiran sebuah hotel di Palembang, Sumatera Selatan. Dari dalam tas yang dibawanya terdapat sabu seberat 4 kg. Saat itu pelaku berencana menuju dermaga untuk menyeberang ke Pulau Bangka. Pelaku yang mengaku sebagai kurir dimintai untuk membawa sabu yang berasal dari kota Medan menuju Pulau Bangka. Pelaku diberi upah sebesar 15 juta rupiah. Kurir, di upah berapa? 15.000. 15.000 juta. Iya. 15 juta. Ini barang mau diedarkan di mana? Bersangkutan mau membawa barang dari Palembang akan dibawa ke Bangka. Berapa banyaknya, Pak? Sejumlah kurang lebih 4 kilo. Statusnya ini sebagai apa, Pak Dik? Masih kita perdalam lagi yang bersangkutan bandar atau masih status kurir. Pelaku ditahan di Mapolda Sumatera Selatan. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengusaha kelontong menjual bayi hasil pemerkosaan seharga 10 juta rupiah di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku selama 3 tahun memperkosa pembantu rumah tangganya. Sony, pengusaha kelontong warga Cengkareng ini ditangkap polisi setelah dilaporkan keluarga korban pemerkosaan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Sony mengakui memperkosa korban yang merupakan pembantu rumah tangganya. Korban seorang anak yatim piatu, bekerja di rumah pelaku sejak 3 tahun lalu saat usianya masih di bawah umur. Korban ini takut, ya. Akhirnya dia pasrah, sehingga pelaku ini melakukanlah aksi yang mana sudah selama 3 tahun dari korban umur 16. Hasil penyelidikan polisi, Sony selalu mengancam korban setiap melakukan pemerkosaan. 2 bulan lalu, korban melahirkan bayi dari pemerkosaan yang dilakukan Sony. Tersangka ternyata anak ini dijual. Ya, anak ini dijual. Menurut pengakuan adalah dijual oleh teman pelaku, ya, sebesar 10 juta, yang mana 3 jutanya itu adalah buat biaya persalinan dan 7 jutanya untuk masa penyembuhan. Sampai saat ini Polsek Cengkareng masih melakukan pendalaman terkait masalah keberadaan anak tersebut. Hukuman 15 tahun penjara dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi pencurian motor terekam CCTV di rumah warga di Medan, Sumatera Utara. Dalam waktu 4 detik, pelaku bawa kabur motor korban.
Dua pria terekam CCTV melintas di Jalan Rela Martubung, Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Melihat motor terparkir di depan rumah, satu pelaku kembali dan merusak kunci kontak motor. Dalam waktu 4 detik, pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Diketahui, motor ternyata milik seorang nenek yang sedang menjenguk cucunya. Sementara kedua pelaku merupakan tetangga korban yang sering melakukan aksi pencurian uang. Hitungan dia, saya tengok dari pantau CCTV, dia metik motor itu dengan kunci stang, kunci T itu, kunci palsu yang dia buat, cuma 4 detik. 4 detik. Karena yang menurut orang sekitar sini memang pelaku itu sudah meresahkan ya. Sudah meresahkan di sini, sudah banyak kejadian, cuma tidak ada laporan. Korban telah melaporkan kasus pencurian sepeda motor ke kantor polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Seorang remaja terseret truk hingga 40 meter hanya untuk membuat konten video. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, kami segera kembali.